Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini temannya bertanya, kenapa ijtihad sangat perlu sampai sekarang ini meskipun sudah ada Al-Quran dengan As-Sunnah? Nah, ada yang mau berkomentar? Kenapa ijtihad? Ada yang tahu arti ijtihad dulu, nak? Shirley, mungkin Shirley yang nak mau berkomentar karena Shirley ini ada di depan saya sekarang. Yang lain Usaha ada. yang bersungguh-sungguh. Oh ya, Randy lagi yang komentar. Artinya usaha yang bersungguh-sungguh. Oke, bagus. Yang asal kata kalau bahasa Arab itu namanya ijtihada, yajtahidu ijtihadun. Jadilah ijtihad. Bersungguh-sungguh, berupaya bersungguh-sungguh. Nah, upaya apa, Bu? Sungguh-sungguh. Nah, lihat kita ini upaya kemana ini ya? Oh, memutuskan suatu hukum. Nah, ijtihad ini ada metodenya. Kita ambil salah satu saja, nak ya. Nah, ada ijma ulama, ada kias. Nah, kenapa butuh sampai sekarang, Bu? Kalau sekarang ini kan sudah berkembang. Zaman Rasul sudah baru nak mulai berkembang. Jadi kalau jenis minuman yang tak boleh itu mungkin satu, ya, yang kita temukan dari cerita-cerita yang ada di hadis. Seperti contohnya, kenapa butuh ya? Ada yang tahu contohnya apa? Yang sekarang ada sesuatu yang dilarang, mau mengungkap hukumnya apa, tapi di zaman Rasul tidak ada. Nah, ini butuh metode kias. Apa contohnya? Bu, misalnya contohnya ini Bu, waktu zaman Wali Songo, para ulamanya, para wali menyebarkan agama Islam dengan menggunakan budaya dari agama Hindu, Bu. Ya, bisa Jadi, itu. itu, Bu. Ya. Nah, kalau masalah hukum sayang itu kan penyebaran agamanya. Kalau masalah hukum, bagus, saya tidak akan marah kalau udah pas senyum ketawa sih itu ya. Ali Fibra, kalau yang hukum Fibra coba, hukum yang berkaitan dengan hidup. Tidak ada di zaman zaman Rasul ada, tapi beda di zaman kita ini tidak ada seperti itu. Seperti apalah? Apakah makanan, Mungkin Bu, minuman? pas misalnya di zaman Nabi kan panas gitu Bu, nggak ada tempat dingin yang es gitu. Jadi misalnya umat yang tinggal di daerah dingin yang es gitu, yang banyak yang dingin lah intinya Bu, itu misalnya menggunakan alkohol gitu Bu untuk menghangatkan badannya gitu Bu. Minuman alkohol Bu untuk menghangatkan badannya, karena kan memang minuman itu bisa menghangatkan badan gitu Bu. Tapi Misalnya kan gitu, itu Bu. masih ada cara yang berbeda selain dari minuman alkohol. Nah, tuh. Misalnya tidak ada semuanya Bu. Iya, yang memang pasti ada lah ya solusi selain alkohol itu. Yang lain yang ada memang pekerjaan yang haram dilarang di zaman Rasul, tapi di zaman now ini bukan seperti tidak ada zaman sekarang, tapi ada yang model lain seperti itu Fibra. Apalah? Zaman Rasul itu ada minuman yang haram. Di zaman kita ini ada juga, tapi di zaman kita ini bukan namanya sama di zaman Rasul. Minuman apalah yang dilarang di zaman Rasul, yang diharamkan, yang merusak pikiran? Ada yang tahu? Izin Bu. Nah, izin siapa tuh? Arak. Arak, Arif Ibra, arak di zaman Rasul itu arak ya. Nah, ngapa? Ternyata nah kalau diteliti arak tuh Rasul melarang itu merusak pikiran otak kita ini. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru. Ayo PR dulu, buka dulu Al-Qur'annya. Yang penjelasan Al-Qur'annya innamal khamru itu bahasannya ya. Nah, kalau hadisnya saya ungkap. Bukalah Al-Qur'annya yang berkaitan dengan khamar. Bangkai, darah itu. Nah ya, ada itu gandengannya. Innamal khamru wal maisiru. Nah, siap-siap ya yang berhubungan dengan arak. Oke, siap? Nah, Ibu sambil menunggu biar Ibu tidak boring, kita ungkap hadisnya. Nah, di zaman Rasul ada yang menyebutkan arak.
yang artinya nanti kita sebut. Langsung saja ke matannya ya. Kullu muskirin. Kullu itu artinya setiap atau semua. Muskirin yang memabukkan. Nah, kullu muskirin segala yang memabukkan. Khomrin. Nah, khomrun segala yang memabukkan itu adalah khomar. Apa itu khomar, Bu? Arak ya. Nah, ya. Wa kullu khomrin, dan segala atau semua atau setiap arak tadi hukumnya apa? Haramun, haram. Nah, di zaman kita ada arak. Nah, kita tak bisa menggunakan Al-Quran, tak ada temuannya. Tak ada, tapi ada itu, Bu. Ada sabu-sabu, ada narkoba. Ya kan? Benar tak? Indah. Ada sabu, Bu. Ada, Bu. Kami pun senang sabu itu apa? Sarapan bubur, Bu. Wah, halal sarapan bubur. Sabu-sabu tuh yang mana yang enggak boleh tuh, Dimas? Mensabu-sabu pagi-pagi tiap pagi beli itu boleh, tapi sarapan bubur, sabu itu. Kalau yang buat orang tenggeng itu Nana, sudah minumnya mungkin geleng-geleng kepalanya, terus pingsan, tak bangun-bangun. Nah, itu ya. Nah, mungkin tahulah ya. Nah, itu sabu-sabu, narkoba, apalagi. Nah, itu kan merusak. Nah, itu sejenis enggak dengan yang memabukkan tadi? Sejenis kan? Sejenis tak Randy? Sejenis Randy, kebetulan Randy di depan saya ini. Randy, sejenis tak? Sejenis, Bu. Jenis. Jadi dia bisa dikatakan kita pakai metode ijtihad ini jadi nak mencari perkara hukumnya. Bersungguh-sungguh, berupaya itu mencari ya, bersungguh-sungguh di sini mencari sumber hukum yang sama yang bisa dikiaskan dengan arak, dengan sabu-sabu ini di zaman Rasul. Ternyata adalah khamar, arak. Sesuatu yang memabukkan. Nah, di zaman Rasul tidak disebutkan innas sabu-sabu atau kullu sabu-sabu, kullu narkoba, tidak, tapi kullu muskirin, segala yang memabukkan. Nah, itu bisa terkategori arak, dan segala yang berbentuk arak ini bisa dikatakan haram ya, hukumnya haram. Nah, zaman now ini kebetulan adalah sabu-sabu dan narkoba ini. Nah, itu ijtihad, nah ya, kias dari metode kias. Ijma ulamanya untuk memutuskan ijtihad tadi butuh perkumpulan ulama yang memang paten dan mengerti. Rasul tiada, mungkin ada sahabat-sahabat, ya, ada mazhab-mazhab. Nah, sekarang Bu, berarti ada MUI itu ya, di situ kumpulan orang yang mengerti. Karena kita ini adalah pengikut. Nah, ya, karena tidak semua orang tahu, maka kita butuh orang yang lebih paham. Maka ada organisasi lah di zaman now ini, kalau dihubungkan zaman now ini, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di zaman Rasul, setelah Rasul ada ijma ulama, nih ulama-ulama yang kuat dan besar, ada mazhab-mazhab, sahabat-sahabat ya. Tuh. Oke, kita lanjut dengan yang tadi. Ayatnya sudah ketemu belum? Indah. Banyak itu. Sudah, Bu. Siapa namanya, Nak? Randy, Bu. Randy lagi. Ayat apa, Randy? Ayat Al-Maidah, Bu. Al-Maidah surat berapa? Surah Al-Maidah ayat ke-90. Nah, ayat ke-90. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah ya. Oke, coba dibaca. Artinya ya, Bu. Ya, coba ayatnya Ibu pernah dengar Randy bacanya. Seperti apa Randy membaca, salah ada apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khairul maisiru wal Khomru ansab wal ansabu wal terus wal azlamu azlamu
Rijsun. min amalin Iya. min amalish Syaiton. nifa tanibu La'allakum tuflihu. tuflihun. Nah, kayak dulu terjemahin. Ini kita bahas secara maconyo teman-teman yang lain. Kebetulan Randy yang mimpin. Jadi bacanya boleh berhenti. Kalau daripada Bu, aku sarunian. Syaiton. Nifa. Jadi tidak apa-apa pendek-pendek. Ya ayyuhallazina amanu. Mikir lagi, kan mikir mana bacaannya. Innamal khamru wal maisir, dimatikan saja ya. Kalau mau pendek-pendek. Wal ansobu wal azlamu rijsun. Nah, ya. Randy juga teman-teman, kalau mau disambungkan boleh. Wal ansobu wal azlamu rijsum. Nah, teman-teman, benar tadi si Randy langsung rijsum, tanwin ketemu dengan mim. Rijsum min amalis syaiton. Boleh berhenti daripada kesusahan. Baru fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, tuh pelajari ya kayak di rumah sama-sama nak ya. Mudah-mudahan dari dampak ini ada dampaknya mau belajar. Artinya Ren? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, ya. Kalau berbicara yang di ujungnya agar kamu beruntung, nah itu berarti ada dampak baik. Ya, tadi kan muskirin tuh merusak pikiran. Kalau ditinggalkan berarti kita tidak sampai tenggeng tadi kan. Nah itu, jadi dari situ jelas nak, kalau nak sehat jauh yang seperti itu. Ya, jadi cari yang aman saja nak, aman di dunia, aman di akhirat. Di dunia kan nak aman, nak sehat, ya cari jadi makanan yang halal, yang ada dampak baik saja, ya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan tidak? Nah, saya rasa sudah jelas dari ayat itu ya, dari hadis dan ayat itu. Itu bahasan dari pertanyaan terakhir. Nah, pas 5 menit lagi. Jadi mungkin dari 5 menit ini ada pertanyaan dari yang bahasan kita tadi. Bahasan kita sama-sama ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mau berkomentar, jawaban Ibu kurang pas, Bu, ungkapan hadis-hadisnya kurang pas, boleh nak, Ibu juga harus belajar terus. Silakan. Tak ada komentar, kalau mau berkomentar silakan. Kalau tak ada, mau saya hentikan rekodnya nak. Randy, tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, ini waktunya tinggal 4 menit lagi nak ya. Mungkin 4 menit ini ada pertanyaan di luar materi kayaknya. Silakan.